Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah saluran bisnis dan retail dengan membahas perusahaan retail internasional, yaitu IKEA. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Azmina Fadilah. Yang kedua ada Fani Febianti. Dan yang ketiga ada Dewi Fatma. Berikut adalah susunan materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada mulai dari profil usaha IKEA, yang kedua ada struktur saluran distribusi, yang ketiga ada strategi retail, yang keempat ada tantangan dan solusi bisnis pada masa mendatang, dan yang kelima ada kesimpulan. Yang pertama ada profil usaha dengan nama usaha IKEA. Jadi nama IKEA ini tuh nama singkatan yang berasal dari huruf I dan K ini tuh nama inisial dari Infat Kampart, sedangkan huruf E ini tuh berasal dari peternakan keluarganya, dan huruf A ini berasal dari nama desa tempat Infat Kampart ini tuh tumbuh besar. Jadi IKEA itu singkatan dari Infat Kampart, Amtarit, dan Anggunarit. Dan memiliki lokasi pusat, yaitu kantor pusatnya berada di Delft, Belanda. Jadi, walaupun IKEA itu awal didirikannya di Swedia, tapi punya kantor perusahaan globalnya itu di Delft, Belanda. Dan jenis usaha dari IKEA itu retail global yang bergerak di bidang desain dan penjualan produk perabot rumah tangga dan furnitur siap rakit. Selanjutnya ada profil singkat dari IKEA. IKEA adalah perusahaan retail global asal Swedia yang didirikan pada tahun 1943 oleh Ingvar Kamprad. Dan pada tahun 1058, IKEA membuka toko pertamanya di Amhul. Toko ini tuh menjadi model bagi toko-toko IKEA lainnya di seluruh dunia. Dengan konsep self-service dan desain produk yang inovatif, IKEA terus berkembang pesat membuka tokonya di berbagai negara, seperti di Eropa, kemudian menambah di Amerika Utara, lalu ke Asia dan Australia. Misi IKEA adalah menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang dengan menawarkan berbagai produk perabot rumah tangga yang fungsional, berkualitas, dan harga terjangkau. Konsep flatpack yang dikenalkan oleh IKEA pada tahun 1056, di mana furnitur ini tuh dikirim dalam bentuk komponen yang belum dirakit. Kemudian, IKEA ini tuh jadi bisa lebih menghemat biaya transportasi dan penyimpanannya, sehingga IKEA itu bisa menawarkan harga yang lebih murah kepada pelanggan. IKEA di Indonesia itu merupakan bagian dari Dairy Farm International Holdings yang merupakan anak perusahaan dari Jardine Medson Group, yang dimana IKEA ini tuh menjalin kerjasama dengan berbagai mitra lokal lainnya. Kerjasama ini tuh meliputi pemasukan bahan baku, kontraktor pembangunan, hingga perusahaan logistik. Dengan melibatkan mitra lokal, IKEA ini tuh tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi juga memastikan bahwa produk-produk IKEA itu yang dijual di Indonesia itu sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen lokal. Dan toko IKEA ini tuh pertama kali diresmikan di Indonesia itu berada di Alam Sutra pada tahun 2014. Dan saat ini toko IKEA itu tuh memiliki 7 cabang di Indonesia. Yang pertama itu ada di Alam Sutra Tangerang, yang kedua ada di Sentul City Bogor, yang ketiga ada di Kota Baru Parahyangan Bandung, yang keempat ada di Surabaya di Jawa Timur, yang kelima ada di Bali, yang keenam ada di Jakarta Garden City, dan yang ketujuh ada di Mall Taman Anggrek yaitu Jakarta Barat. Selanjutnya ada dari strategi retail IKEA. IKEA ini tuh memiliki beberapa strategi retail utama yang menjadi kekuatan dalam menghadapi persaingan pasar global. Yang pertama itu ada dari lokasi. Toko IKEA ini tuh dibuka di tempat strategis seperti di mall atau di jalan utama. Ini memudahkan konsumen untuk datang dan belanja langsung. Yang kedua ada penataan produk. Jadi salah satu ciri khas dari IKEA adalah showroom tematik, yang dimana produk ini ditata berdasarkan fungsi ruangan seperti dapur, kamar tidur, atau ruangan tamu. Tujuannya adalah
supaya pelanggan bisa langsung mendapatkan inspirasi interior. Yang ketiga ada harga. IKEA itu menawarkan tentang harga yang sangat bervariasi, mulai dari harga yang ekonomis hingga premium, agar bisa menjangkau semua lapisan konsumen. Yang keempat ini ada promosi. IKEA itu sering mengadakan promosi diskon musiman, katalog seperti katalog dan juga katalog yang dikirim langsung ke rumah pelanggan hingga program loyalitas. Dan yang terakhir ada strategi omnichannel. IKEA itu menggabungkan penjualan lewat offline, website, aplikasi hingga layanan antar dan pemasangan. Itu disebut strategi omnichannel yang yang memberikan pengalaman belanja menyeluruh kepada konsumen. Dua, jenis saluran distribusi IKEA Indonesia. A. Saluran distribusi langsung. IKEA menjual langsung ke konsumen melalui toko fisik besar seperti IKEA Alam Sutra, Sentul, Jakarta Garden City, terus City Store IKEA, e-commerce IKEA, dan pick up point dan pengiriman langsung dari gudang ke rumah pelanggan. B. Saluran distribusi tidak langsung potensial masa depan. Untuk menjangkau pasar yang lebih luas, IKEA dapat mempertimbangkan mitra logistik pihak ketiganya, yaitu 3PL-nya, terus marketplace partnernya, dan juga waralaba atau franchise-nya. 3. Untuk strategi distribusi masa depan IKEA Indonesia, komponen ekspansi City Store rencana strategisnya hadir di lebih banyak kota menengah. Untuk yang optimalisasi e-commerce-nya, rencana strategisnya itu integrasi AI dan personalisasi pengalaman, penguatan gudang lokal. Rencana strategisnya menambah distribution center di luar Jawa, kerjasama dengan 3PL-nya, rencana strategisnya untuk pengiriman lebih cepat dan murah. Untuk ekspansi pick up point, rencana strategisnya yaitu titik ambil barang di mitra logistik lokal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tantangan dan solusi IKEA di masa depan. Tantangan untuk IKEA di masa depan, yang pertama ada persaingan e-commerce, yaitu meningkatnya pesaing online dengan harga dan pengiriman yang cepat. Yang kedua, ada keberlanjutan lingkungan, tekanan untuk menggunakan bahan ramah lingkungan dan mengurangi jejak karbon. Yang ketiga, perubahan perilaku konsumen. Konsumen lebih menyukai personalisasi dan kenyamanan belanja online. Lalu yang keempat ada krisis rantai pasok global, disrupsi logistik dan kenaikan biaya bahan baku. Selanjutnya saya di sini menuliskan juga mengenai solusi dari tantangan IKEA di masa depan yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada digitalisasi dan e-commerce. Kita bisa memperkuat platform online dan layanan pengiriman yang lebih dipercepat. Yang kedua ada inovasi produk ramah lingkungan, fokus pada bahan daur ulang dan energi yang baru. Yang ketiga ada pengalaman belanja hybrid, kombinasi toko fisik seperti AR atau VR dan belanja online. Lalu yang keempat ada optimalisasi rantai pasok, dilakukannya diversifikasi pemasok dan peningkatan efisiensi logistik. Kesimpulan dari presentasi ini adalah IKEA Indonesia merupakan pemain utama dalam industri retail perabot rumah tangga yang telah berhasil mengintegrasikan strategi retail modern dengan kebutuhan lokal dengan mengusung konsep showroom tematik, harga terjangkau, dan pendekatan omni-channel. IKEA mampu memenuhi ekspektasi konsumen masa kini yang menginginkan kenyamanan, inspirasi, dan efisiensi dalam berbelanja. Namun, di masa mendatang, IKEA menghadapi sejumlah tantangan seperti meningkatnya persaingan e-commerce, tekanan keberlanjutan lingkungan, dan perubahan perilaku konsumen. Untuk menjawab tantangan tersebut, IKEA perlu berinovasi melalui digitalisasi, pengembangan produk ramah lingkungan, serta optimalisasi rantai pasok. Struktur distribusi IKEA Indonesia juga menunjukkan kesiapan untuk ekspansi dan efisiensi, baik melalui saluran langsung seperti toko fisik dan e-commerce maupun peluang tidak langsung seperti kemitraan logistik dan marketplace. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas
adaptabilitas IKEA dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berubah. Secara keseluruhan, strategi dan struktur distribusi IKEA dirancang untuk memperkuat posisi mereka di pasar retail Indonesia, sekaligus menciptakan pengalaman belanja yang relevan, berkelanjutan, dan terintegrasi bagi konsumennya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.